Aduh, dari Hai, dulu sampai sekarang masih cantik aja gitu ya. aduh, Gak Masya berubah. Allah, Masya Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Ini di rumah, Kak? Di rumah. Asik. Kak, lagi sibuk apa sih? Aku lihat sering banget nih kelihatan di TV gitu ya. Hmm. Selama pandemi ini kesibukannya apa sih? Kalau selama pandemi ini, aku lagi mencoba untuk berbisnis gitu. Bukan bisnis Ya. sih, baru ya nyoba-nyoba gitu. Cuma ya memang Mm-mm. karena momennya kebetulan bulan Ramadan, jadi yang aku jual itu adalah mukena. Oke. Alhamdulillah. Nanti aku cek-cek langsung. Ada IG-nya Mbak atau Iya, apa gitu yang kalau kita mau ada lihat dong. Ada dong, apa at tuh Mbak? my underscore untitled nih aku tulis ya. Boleh, boleh. Nah, tuh teman suruh kalau misalnya butuh mukena mungkin buat nanti sholat id atau apa, bisa menuju ke Instagramnya. Tuh, jadi aku tulis. My, at my underscore untitled itu ya Mbak ya. Iya. Oke, oke. Lanjut Mbak. Aku mau nanya, selama pandemi ini tetap kerja atau cuman jalanin bisnis aja? Atau cuman stay at home aja? Sebenarnya sih gini, karena susah juga ya gitu. Kita mau kerja Mm-mm. juga kalau misalkan kayak mau syuting FTV, syuting film, ataupun Mm-mm. stripping itu kan memang dibatasi dan tidak boleh gitu. Paling Ya. boleh beberapa seperti yang kayak bintang tamu itu pun kayak tim Mm-mm. kecil dan segala macam gitu. Bener-bener yang kayak social distancing, yang pakai masker Mm-mm. semuanya, ada Mm-mm. hand sanitizer, bener-bener yang dibikin seaman mungkin dan menurut prosedur. Mm-mm. Oke. Masih masih jalan syuting gitu Mbak? Kalau syuting enggak sih ya, belum gitu. Karena kan memang belum boleh juga gitu. Jadi ya udah selama ini aku ya misalkan kayak di rumah aja gitu, bener-bener ya olahraga, terus ya sama yang apa mau kena ini gitu, Mukena. sama Bisnis ngurusin mukena ini ya? anak. Iya, Oke. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin olahraga, olahraga apa aja sih Mbak kalau di rumah tuh? aku itu di rumah aku paling suka lari. Lari, Lari, oke. lari. Terus kayak misalkan lihat video buat olahraga Ya. gitu. Nah, jadi habis Kayak lari itu, senam-senam gitu ya Mbak? iya gitu. Tapi aku bukan Mm-mm. tipe yang yoga atau pilates ya gitu, karena Mm-mm. aku lebih suka olahraga itu yang lebih laki-laki gitu, atau yang kayak Oh, lebih seperti hard gitu. Kayak lebih apa ya? seperti Yang pasti aku selain yoga dan pilates, kayak misalnya oh, plank, terus atau mungkin kayak misalkan kayak sit up, boxing push apa enggak up, ya? iya. Boxing iya, boxing dulu Boxing. sebelum pandemik itu aku hobi banget boxing Muay Thai. Itu kayak almost every day. Oh. Kenapa suka yang apa ya, tipe olahraga yang hardcore kayak gitu sih? Rata-rata kan misalnya Dari cewek gitu lebih banyak yang lebih ke lari atau yoga gitu atau aerobik misalkan kayak gitu. Kalau Kak Mas Ayu sendiri kenapa suka lebih suka olahraga yang cowok banget gitu? karena aku ngerasa seluruh badan itu lebih bergerak, lebih bergerak. Terus kalau Oke. misalkan aku ngerasa kayak aku pernah nyobain yoga gitu. Cuma kok aku jadi Mm-mm. ngantuk ya. Jadi aku lebih kayak seneng banyak seluruh badan tuh Yang lebih banyak bergerak geraknya gitu cepet ya. Jadi gitu. keringet tuh lebih Iya. cepet gitu. Nah, iya udah gitu aku kalau misalnya olahraga aku selalu pakai sauna suit. Hmm, makin ini basah, makin kemana-mana itu Iya. keringetnya kayaknya. Iya. Nah, itu kalau Kan kalau kalau seminggu berapa kali sehari sih biasanya olahraga? aku hampir tiap hari. Cuma kalau misalkan boxing sama Muay Thai kan memang lagi tidak bisa gitu kan. Dan Mm-mm. aku juga terlalu takut untuk manggil guru yang buat ke rumah gitu. Misalkan kayak coach yang buat ke rumah Mm-mm. gitu. Jadi kalau buat sekarang Mm-mm. ya memang di rumah ya lari sama yang video-video olahraga itu. Mm-mm. Itu Oke, setiap hari sih, setiap hari. oke. Nah, selama pandemi ini kan kita stay at home.
ada nggak sih hobinya Kak Masayu yang biasanya dilakuin di luar sana, akhirnya harus terhenti dulu gitu selama ini? Kalau hobi, ya kalau aku menganggap pekerjaan aku itu adalah hobi ya, gitu. Ya. Otomatis itu salah satu yang terhenti, gitu. Mm-mm. Pasti kayak pekerja seni seperti aku pun merasakan hal yang sama. Nah, gimana caranya Mm-mm. kita mengalihkan dengan apa ya, dengan maksudnya uh, lebih produktif dan lebih kreatif supaya kan kita kan kadang-kadang bosen juga ya, jenuh ya, kebiasaan misalkan kayak Iya, iya. kerja gitu, syuting gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus jadi ya kayak ngelakuin sesuatu yang tetap membuat kita sibuk juga gitu. Jadi bikin apa sih namanya, kayak kreasi sendiri gitu ya? Oh, oh, yang tadinya Mm-mm. pengen ke salon, sekarang jadi Mm-mm. nggak bisa nyalon gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, dengar-dengar waktu eh, waktu itu gitu ya, kalau aku kepoin, Kak Masayu tuh suka diving juga, naik gunung juga, ya nggak sih? Iya, Bener nggak sih? iya, mm, Ya. Nah, itu iya, mungkin beberapa hobinya Kak Masayu yang harus terhenti selama pandemi ini, ya kan? banget, banget. Banget. Oke, jadi nggak kelihatan ya gitu ya dari sosok Masayu yang apa sih, cewek banget gitu, ternyata di luar itu suka diving, suka hiking dan sebagainya. Keren keren, Mbak. Nggak, kadang-kadang kan orang kayak melihat kayak aku secara physically gitu. Kayak, oh Mm-mm. kok perempuan banget gitu. Tapi sebenarnya Mm-mm. aku nggak seperempuan itu gitu. Kalau misalkan Ya. dibilang jiwa laki-laki aku tuh lebih besar gitu. Karena aku lebih menyukai hal-hal yang mungkin lebih dilakuin sama laki-laki. Kayak dulu aku Oke. sempat kayak nyobain kayak motor trail gitu. Aku sempat nyobain Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oh, sampai motor trail juga udah pernah. Pernah. Gokil. Nah, selama pandemi ini kan berarti kita nggak bisa melakukan itu semua gitu ya. Hmm. Nah, gimana caranya Kak Masayu apa ya, mengobati rasa bosan gitu yang biasanya seneng keluar atau melakukan hobi di outdoor gitu. Gimana caranya untuk mengobati rasa bosan itu ketika kita harus stay at home? eh, Seminggu 2 minggu pertama itu bosen banget gitu karena aku nggak tahu apa yang harus Mm-mm. aku lakuin gitu. Jadi yang biasanya tadinya waktu itu aku belum mulai olahraga gitu kan. Jadi Mm-mm. karena saking terbiasa olahraga tiap hari itu, Mm-mm. 2 minggu nggak olahraga, terus nggak kerja, tidak beraktivitas gitu. Cuma kayak misalkan Mm-mm. anak aku uh, sekolah online dari rumah, jadi Mm-mm. aku cuma kayak ngalihinnya pertama ke masak gitu, Oke, kayak bikin masak. dessert Mm-mm. gitu, karena Mm-mm. sebelum bulan puasa ini gitu kan. Nah, karena Mm-mm. anakku tuh kalau misalkan pagi-pagi dia suka nggak mau sarapan. Nah, gimana caranya kalau misalkan Mm-mm. aku yang bikin, itu pasti dia akan memakan itu gitu. Awalnya dari situ. Nah, terus apalagi ya supaya nggak bosan? Oke, aku coba belajar untuk kayak bikin dessert gitu. Mm-mm. Terus coba bikin rendang. Terus aduh apalagi ya. Oke, Jadi aku selalu setiap hari otak aku tuh selalu mencari kreasi. diputer gitu ya, muter otak Iya, gitu setiap pagi. selalu gitu. Mm-mm. Apa ya gitu. Bukan cuma tiap pagi sampai malam gitu. Apa ya, Mm. lakuin apa lagi ya gitu. Makan pagi Pertamanya apa, siang apa, malam apa gitu benernya. kalau nggak Mm-mm. oke menu misalkan pertama bikin banoffee pertamanya awalnya gitu. Mm-mm. Oh oke, Mm-mm. berhasil tapi kurang ini segala macam. Oke, Mm-mm. ntar diperbaiki. Terus bikin kayak tiramisu gitu. Terus bikin kayak birthday cake. Terus ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya? Aku kayak seneng sendiri sampai akhirnya aku kayak shopping online buat barang-barang bikin kue gitu. Tapi bukan cuma kue Bikin doang, kue. Mm-mm. cuma aku juga kemarin sempat bikin kayak rendang gitu buat masak rendang. Mm. Jadi Oke, gitu. siap. Mbak, ini kan kita mau bahas next film dari Kak Mas Ayu. Ya, Ada film The Doll 3. iya. Oke, sebelum kita bahas ke sana, aku mau nanya dulu nih seputar apa ya, seputar film horor untuk Mas Ayu Anastasia gitu. Aku mau nanya yang pertama adalah kenapa sih tertarik untuk main film horor gitu? Apakah ini film horor pertama dari Mas Ayu Anastasia atau bukan? Aku dibilang pertama bukan. Ini Bukan. tuh kedua ya gitu. Karena kalau yang satu lagi itu aku nggak bisa sebut
horor karena dia lebih ke thriller. Sebenarnya Oke. alasannya kenapa aku mau karena satu, The Doll Tree ini ya kita tahu lah ya, The Doll 1, Mm-mm. 2 gitu sampai Sabrina itu dia ceritanya sangat bagus dan aku bukan orang Ya. yang sembarang ngasal ngambil ngambil film juga. Jadi sebelum aku Mm-mm. memutuskan untuk bergabung dengan The Doll Tree, aku Mm-mm. tonton dulu semua film itu gitu. Dengan cerita, oh oke, apalagi di The Doll Tree ini akhirnya aku dikasih tahu kalau bonekanya dan segala macamnya itu berbeda dari 1 dan 2 gitu. Jadi apa ya Punya rasa teknik yang lebih canggih gitu ya. canggih banget sih, gila. Canggih banget. Udah kayak Gila. film-film Hollywood kali ya, Mbak. Iya, banget dan secara kayak udah liat trailernya belum? The teasernya udah liat Udah, belum? udah banget, udah banget. Ya itu bukan kayak film Indonesia sih, Mm-mm. gitu Dan dari aku lihat di, colornya. aku lihat di teaser trailernya bonekanya tuh bisa ngangkat alis sendiri gitu loh. Gila itu keren banget kan? Itu keren banget dan itu Iya. Mm-mm. gila. Aku tuh sampai eh, pas megang tuh bener-bener kayak apa sih? Kayak ini manusia. Jadi bukan kayak Oh, ininya boneka, juga jadi nggak keras gitu ya, kayak enggak, enggak boneka-boneka. lembut, lembut, Oh gitu. lembut bener-bener Oh, kayak gitu. Jadi aku sampai kayak mana sih ini bonekanya? benar-benar kayak Aduh, real gitu ya. iya, banget. Mm-mm. Dan itu nggak gampang. Terus Oke. kayak buat boneka sendiri itu aja kan, maksudnya ada beberapa uh, kru gitu yang Mm-mm. didatengin, kalau nggak salah ya Mm-mm. gitu. Dan Mm-mm. ada yang buat matanya sendiri, ekspresinya tuh satu-satu. Oke. Ngeri ya. Oke. Sebelum kita bahas lagi ke filmnya, aku mau nanya seputar pengalaman horor dari Mbak Masayu. Pernah nggak sih Mbak ngelihat hal-hal yang goib kayak gitu selama hidup ini? Selama hidup ini. Kalau dibilang sering, ya lumayan sering. Boleh kasih tau nggak? Contohnya pernah ngelihat apa aja atau pernah ngerasain atau denger gitu hal-hal gaib apa aja? Pertama itu pocong. Kalau aku bilangnya poci. Kalau aku bilangnya Pocin, poci. Poci. pocong cinta bukan ya? Enggak, poci, nggak pakai N. Poci. Oke, poci. Gitu. Oke, Terus di mana tuh Mbak? waktu itu secara nggak sengaja. Itu pertama kali. Nah, yang Ya. kedua itu ngeliat waktu aku masih tinggal sama mama, kayak di Ya, depan kamar, kayak ada perempuan bawa kaleng selewat gitu. Sering banget sih gitu. perempuan bawa kaleng. Kayak kaleng kelereng. Itu kalau nggak salah pas aku kecil deh. Terus kayak pas Oke. dan aku kayak akhirnya kayak reminder emang kayaknya Mm-mm. ternyata dari kecil itu ya mungkin aku nggak tahu turunan atau apa gitu ya gitu. Cuma Ya. aku kadang-kadang suka bisa ngelihat kayak lagi main petak umpet sama sepupu aku Mm. bisa kayak ngumpet di balik tembok tapi aku bisa tahu kayak bisa kayak transparan gitu loh. Hah, serius terus? Ya cuma aku kayak hah apa sih oh dulu kayak pernah ini ya dan ya itu terlalu banyak yang sampai kadang-kadang aku nggak inget cuma itu justru yang bikin aku tuh orangnya sama sekali nggak penakut. Oke. Oke, Aku jadi nggak kalau pernah. misalnya ngelihat sosok gaib kayak gitu, apa yang dilakukan Kak Masayu eh, saat ngelihat mereka gitu? Oh enggak, aku paling cuma kayak assalamualaikum. Misalnya kan, Assalamualaikum. iya assalamualaikum. Karena aku cuma kayak bilang ya kita sama-sama punya dunia masing-masing. Ya jangan Ya. ganggu gitu karena ya istilahnya ya gue nggak takut sama lo karena gue masih punya Tuhan. Jadi kalau misalkan lo macam-macam ya Oke. dulu berantem aja sama gue gitu. Kalau aku suka aku tantangin begitu. Kalau udah kesel Lebih banget ya galak ya gitu. daripada hantunya. Kayaknya Lebih hantunya galak. nanti bakalan takut kayaknya. Enggak, soalnya kan kalau misalkan kayak yang aku denger ya gitu. Kalau Ya. yang namanya makhluk gaib itu kalau semakin kita takut, dia Ya. nyerap power kita, energi kita lebih besar gitu. Tapi Oh gitu. kalau misalkan kita berani,
dia akan semakin Mm-mm. melemah dan agak susah untuk menunjukkan diri katanya. Tapi aku nggak tahu Ah sih itu bener gitu. apa enggak. Oke. Katanya sih seperti Oke. itu. Oke, alhamdulillah aku sampai sampai saat ini belum pernah lihat makhluk gaib. Tapi nanti kalau misalnya aku sempat lihat, amit-amit ya, aku akan melakukan seperti Kak Mas Ayu lakukan gitu. Nggak boleh takut ya, harus lebih Enggak judes boleh. gitu ya daripada Mm. hantunya. Ya, misalkan kayak di rumah gitu. Ya, boleh tinggal sini tapi bantu jaga ya gitu. Jangan ganggu. Oke. Kalau misalnya ganggu, ya udah yuk pergi aja gitu. Intinya diajak ngobrol baik-baik lah ya. Tapi kalau misalkan aku akan marah ketika misalkan anakku yang diganggu. Itu aku akan marah. Oh gitu. Tapi ya baca doa dulu kan, baca doa Mm-mm. ini segala macem gitu. Nah, baru aku ajak ngomong. Oke, pasti itu. Oke, Aku ajak ngomong. Padahal aku juga misalkan kadang-kadang nggak ngeliat gitu kan, aku nggak bisa ngeliat kan. mm-mm, Cuma kadang-kadang suka kayak mm-mm, tek, oh tahu di sini ada nih, di sini ada nih. Jadi kayak mm-mm. sense-nya tuh suka berasa. Punya six sense juga jangan-jangan nggak? Itu aku nggak ngerti sih, cuma emang kalau misalkan turunan dari almarhum papa itu sih emang kayaknya nurunnya kalau di keluarga aku sendiri kayaknya sih di aku gitu. Oke, baik. Ada fun fact yang aku terima hari ini bahwa Kak Mas Ayu Anastasia itu ya ternyata bisa melihat hal-hal gaib itu juga gitu. Kadang-kadang, Kadang-kadang. Oke. kadang-kadang. Oke, baiklah. Kita langsung lanjut ke film, bahas film The Doll 3 kali ya. Mm-mm. Oke, aku mau nanya gimana sih perasaan pertama kali Kak Mas Ayu waktu bisa join di film The Doll 3 ini? Yang pasti satu excited Ya. gitu, karena Hmm. eh itu dia ya gitu. Misalnya ini film horor yang berbeda gitu, apalagi kayak dari Hitsmaker sendiri gitu. Aku nggak semua film-film yang mereka itu wow bikin banyak, bukan aku underestimate yang lain gitu, tapi ya kelihatan ya ini bukan film yang budgetnya murah gitu kan gitu dengan segala macam efek gitu kan, dan aku juga melihat ceritanya pas melihat skenario, gitu yang kayak di luar kepala, yang kalau misalkan kita baca selintas cuma setengah, kita nggak baca sampai ending, cuma pasti endingnya begini gitu, tapi ternyata oh tidak gitu. Kok jadi Oke. agak-agak spoiler? Jangan. Intinya banyak banget kejutan di film ini gitu kan ya, Kak Mas Ayu. Banget. Yang pasti Nah, itu dia sih nah bonekanya kan berbeda. ya, nah kan Kak Mas Ayu tadi bilang udah nonton film The Doll 1, 2, apa bedanya sih sama The Doll 3 yang sekarang ini? Yang pasti The Doll 1 dan 2 itu bonekanya perempuan. Koin laki-laki. Oh. Kan Oke. di kan di posternya juga ada, di teasernya juga ada ya gitu. Gitu, dan bener-bener kalau yang lain itu kan tidak bergerak. Tapi kalau ini dia bisa bergerak. Lebih canggih lah ya. Wah, canggih banget sih. Gila, aku tuh sampai pas kayak datang ke lokasi syuting, ya aku, mana bonekanya? Mana bonekanya? Pas aku lihat, oh my god, dan kayak digendong gitu, berat gitu kan. Aku terlalu Dan amazing, itu gila. dan itu katanya kemarin kalau aku dapat bocoran dari Jessica Mila dan Kak Winky, katanya yang mengoperasikan boneka itu aja tuh udah banyak banget gitu. Bener Iya, nggak sih? krunya buat boneka itu sendiri kalau nggak salah 8 orang. Itu dia yang tadi aku Hah, bilang, buat 8. buat buat tangan, buat Mm-mm, ekspresi alis, muka, mm-mm, senyum, mm-mm. semuanya. Gak kebayang mereka koordinasi gimana karena dalam satu adegan harus ini alisnya diangkat, ini mulutnya Ekspresinya senyum harus gitu kali ya. senyum, harus yang Iya, gitu gitu kan. Kayak keren-keren ini gitu sih. kayak emang wajib harus ditonton sih. Oh ya, terus Wajib. kalau kalau dari kemarin tuh kita udah IG live bareng Jessica sama Winky dan teman seru semua udah pada tahu bahwa The Doll 3 ini diperankan oleh Jessica Mila dan juga Winky Wirawan. Tapi mungkin banyak teman seru yang belum tahu bahwa Kak Mas Ayu Anastasia itu ternyata terlibat di film The Doll 3. Iya. Boleh diceritain nggak
eh, Kak Mas Ayu di film Dedul 3 itu sebagai apa? Di situ aku sebagai sahabatnya Jessica Mila, sebagai Ya. sahabatnya Tara, gitu Mm-mm. yang kita kerja bareng, gitu. Sahabatnya Jessica Mila. Iya, Oke. sahabat. Oke, kalau proses syutingnya sendiri, kalau misalnya Jessica sama Mas Wingky itu kan kemarin katanya udah 30%. Nah, kalau Ya, Kak Mas Ayu sendiri sama atau kayaknya belum aku ya. Kayaknya aku belum deh. oh jadi belum 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 mulai syuting untuk Enggak, karakter udah, udah. Mau syuting udah. udah, gitu. Mm-mm. Mau syuting aku udah, cuma baru beberapa scene karena waktu itu kepotong karena ada pandemi ini kan, Pandemi. gitu. Ya, Oke. Eh, jadi Kak Mas Ayu berperan sebagai siapa Kak tadi namanya Kak? Boleh Rere. diulang? Rere. Oke. Ada kesulitan nggak meranin Rere di film ini? Dibilang kesulitannya pertama adalah eh, aku itu masuk di saat terakhir. Dan aku Ya, baru pertama kali bekerja dengan Hitsmaker sama ya. Pak Rocky juga. Mm-mm. Jadi aku belum tahu treatment dan seperti apa yang Pak Rocky mau gitu. Karena kan Mm-mm. tiap sutradara itu punya berbeda-beda di kepala dia pengen seperti apa gitu kan Mm-mm. tentang si karakter Mm-mm. ini gitu. Ya. Nah, hari pas pertama aku syuting itu aku sempat agak stres, dibilang stres aku stres gitu karena uh, penyesuaian Ya. penyesuaian terus uh, apa lagi ya, ya itu sih gitu. Tapi itu justru kayak memacu, gimana sih namanya orang kalau misalkan kayak terlalu excited jadinya kayak kayak gugup sendiri kayak oh my god, oh my god, oh my god, Aduh oh my god. gimana ya, Yang ntar gue iya iya gimana iya iya gitu. iya ya, yang panik, yang panik sendiri gitu loh, yang gitu. Aduh, aduh, kok gue kayaknya gue kayak ngerasa kayak bodoh banget, gue kayak nggak bisa acting jadi kayak gitu gitu karena saking panik banget sumpah gitu. Panik dan excited gue harus all out gitu di film ini gitu karena Iya filmnya gitu. nggak bukan sembarangan gitu ya Iya, kan. iya, 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 iya. Jadi itu kayak jadi otomatis kan tuh kayak jadi beban. Sebenarnya aku nggak boleh seperti itu gitu. Cuma Mhm. karena terlalu excited itu, jadinya aku terlalu kayak dipikirin banget semuanya gitu yang terlalu pokoknya harus Overthinking. total. Iya, iya, total, total, Mhm. total, total. Nah, akhirnya malah jadi ngerasa beban yang keluar beda Mhm. gitu. Aku sampai kayak, oh sorry gitu. Aku sampai kayak suka nggak enak sendiri gitu. Berarti karena kita sementara syutingnya di apa namanya dipospon dulu, berarti masih Iya. banyak waktu buat latihan lagi kali ya? Iya, Ya nggak sih latihan sendiri latihan sih di di rumah? rumah karena kan Nanti nggak bisa reading lagi dan segala macem kan gitu. ya, ya siap. Nah kalau buat Kak Mas Ayu sendiri, hal apa sih yang paling ditunggu atau disukain dari film ini selain tadi bonekanya yang super canggih gitu ya? Jalan ceritanya, Mm-mm. jalan ceritanya itu sih, itu luar biasa Banyak plot twist ya gitu ya? banget, banget. Karena ya itu dia, karena aku nonton yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ya Mm-mm. memang memang berbeda gitu. Dan aku sempat kayak ngobrol Mm-mm. sama Pak Rocky, Pak, dan dia juga menceritakan gitu kenapa uh, kenapa akhirnya berbeda gitu, karena ya namanya orang yang punya ide kreatif gitu kan, Mm-mm. orang pasti kayak kok gue bikin kayak gini mulu bosen, oke gue harus Mm-mm. bikin sesuatu apa lagi nih yang berbeda gitu. Jadi Jadi ya apa ya, ya keren sih, keren. dari apa ya? Maksudnya dari jalan alur ceritanya aja udah keren Iya, gitu ya. iya, Ditambah lagi sama bonekanya yang canggih gitu. iya. Dan aku udah cukup lama pengen banget kerja sama sama Pak Rocky gitu kan. Misalnya kita Mm-mm. udah kenal tapi kita belum pernah bekerja sama bareng gitu. Jadi itu kayak excited plusnya gitu. Oke, jadi ini jadi film salah satu film yang paling ditunggu Kak Mas Ayu ya. Iya, dan cuma bukan aku aja sih. Kayaknya banyak banget Mm. dan orang Mm. tuh pasti kayak, Bener-bener. dan aku tuh yang lucunya gitu kan, kalau misalkan baca komen-komen Mm. nih di Instagram Ya. Hitsmaker, hah?
Mm. ada Kama Sayu gitu. Pasti jadi antagonis deh. Aku suka aku cuma kayak ketawa aja kan. Karena mungkin aku Dia belum terbiasa. tahu ya gitu. Ya belum tahu, dan aku juga misalnya ya aku juga gak ngasih tahu apa-apa gitu kan. Ya mungkin bisa jadi aku antagonis, bisa jadi enggak gitu kan. Tinggal kita tunggu aja nanti kan filmnya gitu seperti apa gitu. Cuma kadang-kadang Kita ketawa tunggu aja. aja. Iya, kita Kita tunggu tunggu aja aja. filmnya. Semoga kita bisa nonton tahun ini gitu ya. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin. Oke, Kak Mas Ayu, ini aku ada beberapa pertanyaan dari followersnya CGV yang udah aku tampung kemarin. Ya, Aku bacain 3 dulu aja ya. oke. Oke, ini ada pertanyaan dari @hana_mikaela. Dia nanya, Kak, kangen modeling nggak? Modeling dalam hal apa nih? Kalau Em, Modeling yang mungkin cover majalah atau photoshoot atau apa gitu. kalau photoshoot itu kan eh, sebenarnya bisa aja gitu ya. Misalkan ada yang buat kayak pribadi juga bisa gitu. Ya. Gitu. Cuma kan kalau misalkan modeling itu kan kalau aku mikir lebih kayak jalan di catwalk, dan aku ngerasa Ya. kayak tinggiku kayaknya nggak setinggi model-model yang buat di catwalk deh. Jadi Kalah ya sama generasi-generasi sekarang yang gila, baru, anak sekarang iya kan, masih tinggi-tingginya. sekolah udah kayak ampun gitu. Iya, iya. 170 hampir lah kayak gitu-gitu. Iya, 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 bener. Asli. Iya kan? Heeh. Oke, baiklah. Sementara kita main di film dulu, maksudnya Kak Mas Ayu main di film dulu kali ya. Iya, film dulu. Oke. Oke, lanjut dari pertanyaan @aridebi3. Katanya kalau bisnis sekarang yang dijalanin sukses, bakal ninggalin acting nggak? Kayaknya ada yang ketakutan gitu kalau Kak Mas Ayu sukses bisnisnya gitu menjadi sangat besar, bakal meninggali dunia perfilman gitu. Eh, enggak sih, karena kayak dunia perfilman itu udah bukan apa ya, itu udah kayak bagian dari hidup aku gitu. Udah suatu udah kayak menyatu dalam darah gitu, karena kan aku udah sekitar 20 tahun ya gitu, 21 tahun gitu. Jadi udah yang gimana ya, nggak bisa gitu, nggak Betul bisa. tuh ada yang nyanyi lagunya Rosa. Kayaknya sering nonton sinetronnya FTV ku. Mas Ayu. Iya. Oke. Oke, lanjut ya Kak. Ada pertanyaan dari @hafiz_gr, katanya bedanya main FTV, sinetron sama film apa? Oke. eh mau dari mana dulu nih? FTV bedanya. FTV. Mm-mm. Bedanya kalau FTV itu aku senangnya karena selalu mendapatkan cerita yang berbeda-beda. Tapi Ya. walaupun cuma orang kadang-kadang menganggap FTV itu ya udah lo syuting aja FTV aja, tapi nggak bisa seperti itu. Apapun Mm-mm. yang lo lakuin, mau itu stripping, sinetron, mau itu cuma FTV, misalkan kayak di luar film, kalau di film kan mungkin kita lebih kayak pendalaman karakter. Ya. Tapi kita tetap harus memperlakukannya dengan sama. Karena apa? Dengan semua totalitas kita itu yang akan dilihat oleh orang, oleh produser gitu. Dan untuk menyampaikan sesuatu pesan yang ada dalam cerita itu, gimana Mm-mm. untuk sampai ke masyarakat gitu, yang penonton, yang dia bisa ngerasain apa yang terjadi dalam sebuah sinetron ataupun FTV itu. Mm-mm. Gitu. Kalau misalkan sinetron, ya mungkin uh, bedanya kita selalu menerima, apalagi stripping ya gitu. Ya. Jadi datang ke lokasi, oke, ada skenario baru, oke, ada skenario baru. Cuma karena mungkin syutingnya every day gitu, jadi ya otomatis kita sudah menyatu dengan karakter tersebut. Oke. Jadi segalanya agak-agak instan gitu ya kalau sinetron tuh. Instan, cuma Iya. nggak bisa kita anggap enteng juga. Ada kesulitan tersendiri, Pasti. pasti. Karena Kalau film, film kalau film itu kita benar-benar harus menjadi orang yang berbeda. oke. Harus, makanya dibutuhkan reading,
membutuhkan Hmm. reading untuk pendalaman Hmm. karakter gitu. Hmm. Karena kalau misalkan kalau film itu biasanya kita begitu sampai set, begitu nyampe lokasi, kita sudah menjadi karakter tersebut, udah bukan kita lagi. Karena kalau Jadi di harus film ya, sudah bawa karakter itu dari rumah gitu ya? yes, gitu. Ya. Jadi begitu kita nyampe di lokasi, udah bukan nama kita lagi, gitu. Udah nama karakter. Itu salah satu tips untuk jadi aktor yang baik gitu ya. Ya insya Allah. Mendalami Aku juga sebuah bukan karakter. guru sih, gitu. Aku juga bukan guru, cuma kalau menurut aku seperti itu. Oke, Mbak, sebelum kita mengakhiri IG Live ini, aku punya sedikit challenge sih buat Kak Mas Ayu. Hah, Gampang. challenge apa? Gampang. Ini cuman tebak-tebakan doang. Jadi aku nanti bakalan kasih foto beberapa boneka yang pernah masuk di film horor. Nanti Kak Mas Ayu tinggal tebak ini judul filmnya apa. Oke? Oke. Siap? Insya Ini Allah. karena kita yang interview nggak secanggih admin yang kemarin, jadi kita secara manual aja ya ngasih tunjuk gambarnya. Oke, yang pertama, oke siap ya Kak. Oke, Jangan yang pertama, susah-susah. enggak, ini pasti tahu sih. Itu Caki bukan sih? Iya, Iya nggak sih? Iya oke, kan? benar, Oh iya. benar. Lanjut. Aduh, itu. Aduh. Aduh, sumpah. Filmnya cuma 3 huruf doang kok. Aduh, iya. Aduh. Aduh. Ada di kepala, cuma aku lupa. Pas. Pas. Pas, Saw, film Saw. Iya. Astaga, itu dari kepala tuh. Oke, lanjut ya. Aduh. Ini deh, pasti tahu sih ini mah. Masa? Mungkin teman seru kalau ada yang tahu juga boleh dikasih petunjuk. Ayo dong, apa dong? Apa sih ini? Tunggu. Aduh, aku nonton ini filmnya, tapi ini kok... Aduh, oh my God. Oke, pas. Ayo, bantu jawab dong, bantu jawab. Annabelle! Tuh ada yang jawab Pak. Ada yang jawab Kak, bantu jawab. Iya, Annabelle. Annabelle. Iya kan? Oke. Ya, betul. Padahal anakku tuh suka nonton. Kadang-kadang emang suka lupa gitu ya, lupa. Oke, lanjut. Ada lagi? Nih. Oh. Ini The Doll Seru. kan? Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Oke, terakhir. Ini lebih gampang lagi sih. Oke. Itu Sabrina bukan sih? Bukan. Ya, Hah? ini Sabrina film kan? apa? Sabrina kan? Filmnya bukan Sabrina sih. Ya boneka Sabrina. Oke, nyerah ya. Hah? Aku nggak tahu boneka Sanur. Apa sih? Kok jadi Ini Sanur? adalah boneka The Doll yang pertama. Iya. Oh iya, tapi Iya. bukan Sabrina Oke. ya. Oke, thank you Kak Mas Ayu udah sharing sama CGV. Sama-sama. Terima kasih waktunya udah diluangkan buat kita, buat ngobrol bareng tentang film terbarunya. Kita tunggu film The Doll 3-nya segera. Iya, bismillah. Semoga ini semua cepat berakhir. Jadi kita bisa menyelesaikan The Doll 3 biar kalian semua bisa nonton dan melihat seperti apa kerennya.
cerita dan bonekanya dan tekniknya semuanya. Oke, siap. Thank you Kak, tetap sehat selalu di rumah. Amin, 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 amin ya Allah. Sama Salam buat buat semuanya juga. keluarga juga. Mm-mm. Ya, Sampai waalaikumsalam. ketemu lagi ya Kak ya. Iya. Dadah. Dah.